Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai hamba yang beriman, tentu sebaiknya kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu sepatutnya pula kita senantiasa bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada 89 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan ini adalah merupakan panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Panggilan ini adalah merupakan panggilan kesayangan kepada kita semua yang telah mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalimat ya ayyuhan nas hanya disebutkan sebanyak 18 kali di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah yang telah saya bacakan pada awal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada 3 tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya mereka percaya kepada al-ghaib. Apa itu al-ghaib? Al-ghaib adalah sesuatu yang tidak nampak oleh penglihatan, tidak kelihatan, tetapi dia nyata dan pasti ada. Contohnya adalah pahala. Kita tidak pernah lihat pahala, kita tidak pernah melihat apakah bentuknya, bagaimana bentuknya itu pahala. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya bahwa pasti ada pahala yang dijanjikan oleh Allah dari semua kebaikan yang telah kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan itu, maka pasti Allah akan memberikan pahalanya. Kapan kita yakin bahwa ada pahala dari semua kebaikan yang kita lakukan? Maka pasti kita akan rajin, pasti kita akan selalu bersedia untuk menunaikan panggilan kebaikan itu. Tetapi manakala kita tidak percaya bahwa ada pahala, maka sungguh akan sulit sekali untuk kita datang dan memenuhi panggilan kebaikan itu. Kenapa? Karena kita tidak percaya ada pahala. Termasuk perkara al-ghaib adalah dosa. Kita tidak pernah lihat dosa. Bagaimanakah bentuk dan rupa daripada dosa itu? Tetapi sebagai hamba yang beriman, kita wajib percaya bahwa ada dosa. Balasan bagi setiap pelanggaran, balasan bagi setiap maksiat yang telah kita perbuat. Kapan kita percaya ada dosa, maka kita akan hati-hati setiap bicara yang akan kita ucapkan. Kita akan pertimbangkan, apa ini tidak salah? Apakah bicara ini kalau saya ucapkan tidak akan menyinggung orang?
apakah ucapan ini jika saya ucapkan akan tidak membuat orang berpecah belah? Tetapi manakala kita tidak percaya yang disebut dengan dosa, okon itu nama lulu asubuta tawe. Halala halulu purana lulu manang. Kenapa? Karena mereka tidak percaya yang disebut dengan dosa. Termasuk al-ghaib Bapak sekalian adalah syurga. Kita tidak pernah lihat syurga. Termasuk al-ghaib kita juga belum pernah lihat neraka. Tetapi kesemuanya itu sebagai hamba yang beriman, kita wajib percaya bahwa sesungguhnya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu nyata dan pasti ada. Yang kedua hadirin yang muliakan Allah, bahwa tanda orang beriman itu wa yuqimunas shalah, yaitu tomata peri pung Allah Ta'ala pas sumpajang. Dan saya kira momentum bulan suci Ramadan ini adalah sungguh sangat tepat untuk kita bersama-sama untuk memaksimalkan, untuk kita tingkatkan ibadah salat itu. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Mas sumpah jam mana mau tahu na yakia engka matu tahu liwa tanah na apalas sempajanna. Kenapa berat timbangan ibadah salatnya? Karena ternyata salat yang dilakukan itu diikuti atau dilaksanakan dengan berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, as-salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Bahwa dengan salat berjamaah itu Allah berikan pahala setingkat 27 derajat dibanding dengan salat sendiri. Betuanna bekepit beke 20 pikipitu mas sumpajang okko bolata napa pada siseng narekko toloma beri jama. Apalagi jika jamaah itu diisi dengan jamaah yang banyak, 10 orang, 100 orang, maka 27 derajat itu dikali banyaknya orang, maka pasti amal atau pahala dari ibadah salat itu akan senantiasa berlipat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin muliakan Allah, bahwa setiap batu yang kita injak, pasir, tanah, atau apapun yang kita injak di dalam perjalanan kita untuk berjamaah, maka di yaumil qiyamah as-suri munrina pun Allah Ta'ala akan bersaksi. Semua yang telah kita injak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa ya Allah, hambamu ini adalah orang yang beriman. Setiap kali dia menginjak aku, setiap kali dia melewati aku, karena itu selamatkan ya Allah, karena sesungguhnya dia adalah hambamu yang bertakwa kepadamu. Selanjutnya di dalam berjamaah itu ternyata ada malaikat yang memeriksa kita. Kalau ada di antara jamaah yang diperiksa oleh malaikat, menurut pemeriksaan malaikat dia adalah khusyuk, maka melalui orang yang satu itu itarima mana si sempajatta menjadi sempajang khusyuk. Namoi roto belek-beleng narik ku angka to belek-beleng itarima to sempajanna menjadi sempajang khusyuk. Namoi roto bango-bango narik ku angka to bango-bango diterima juga salatnya menjadi salat khusyuk. Yero mallajangi pikiranna, majae tepunna, majae bacanya, semua dinilai oleh malaikat adalah merupakan salat yang khusyuk. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, sekali lagi momentum Ramadan adalah tempat yang sangat efektif untuk kita memaksimalkan dan meningkatkan ibadah salat kita. Yang ketiga dan yang terakhir dari tanda orang beriman yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ini, ayat 3 ini, wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang suka menafkahkan sebagian hartanya.
tahu malabo, tahu mabassa. Dan alhamdulillah, di dalam bulan suci Ramadan ini bertebaran orang-orang yang dermawan. Liwa egan na tahu mabassa. Ketika sore hari menjelang buka puasa, bertebaran orang-orang dermawan di sudut-sudut dan di persimpangan-simpangan jalan membagi takjil buka puasa. Di masjid-masjid berlipat dan berlipat ganda sumbangan. Kenapa seperti itu? Karena ternyata orang-orang di dalam bulan suci Ramadan ini berlomba untuk menjadi orang yang dermawan. Saya sering menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sakhiyu qaribun minallah, yaitu tomabasai dekat dengan Allah. Was-sakhiyu qaribun minal jannah, orang dermawan itu didekatkan dengan surga. Was-sakhiyu qaribun minan nas, yaitu tomabasai dicintai oleh manusia, didoakan oleh manusia dan dinanti kehadirannya. Yang keempat kata Nabi, was-sakhiyu ba'idun minan nar, yaitu tomabasai mabelai pole pacalanna api neraka. Ternyata hadirin muliakan Allah, sumbangan cenit-cening hati tidak ada ukuran dan tidak ada takaran. Ternyata Allah pun memberikan penghargaan yang luar biasa. Berarti oncop piroh, lebih-lebih lagi kalau sumbangan itu berupa sumbangan wajib. Apa sumbangan wajib itu? Di antara sumbangan wajib itu ada yang kita kenal dengan zakat. Zakat fitrah di dalam bulan suci Ramadan, dan zakat harta atau zakat mal di luar daripada bulan suci Ramadan. Karena itu hadirin muliakan Allah, saya ingatkan kepada kita semua, sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Sedapat mungkin dan secepat mungkin mengeluarkan zakat fitrah itu lebih mulia. Kenapa hadirin muliakan Allah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa tujuan daripada zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuan daripada zakat itu adalah pembersih jiwa kita. Maka berarti jika zakat fitrah itu telah kita keluarkan, maka kita yakin bahwa Allah telah mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Sementara kalau belum kita keluarkan, belum ada jaminan Allah telah mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Yang kedua, tujuan daripada zakat wa tuzakkihim biha, menjadi pemberi makan bagi orang-orang yang miskin, atau menjadi pensuci bagi harta-harta kita yang lain. Kalau telah kita tunaikan, maka kita telah menggembirakan orang miskin, kita telah menggembirakan para fakir miskin. Tetapi kalau zakat itu belum kita tunaikan, berarti salah satu kewajiban kita untuk memberikan berita gembira kepada orang miskin itu belum terpenuhi. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah, pentingnya zakat fitrah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kapan zakat fitrah itu tidak ditunaikan, maka semua amalan ibadah Ramadan kita melayang antara langit dan bumi. Artinya tidak sampai kepada Allah dan tidak pun bermanfaat bagi kita illa bi zakatil fitr sangadinna purapi pada ipasuk sakapitarata. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita sebagai hamba yang beriman berupaya untuk memaksimalkan. Pertama, kita maksimalkan ibadah. Kita yakini bahwa sesungguhnya semua kebaikan yang kita lakukan ada pahalanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang kedua, kita maksimalkan ibadah salat. Dan yang ketiga, kita berusaha menjadi orang yang dermawan. Mudah-mudahan ketiga ciri ini kita bisa miliki sehingga Allah angkat dan Allah muliakan kita semua, baik di dunia demikian pula di akhirat.